So, ngomongin soal jalan tol, aku mau kasih tahu nih ke property people kalau ternyata ada loh jalan tol yang tarifnya mahal sekali di berbagai negara. Penasaran gak sih kira-kira negara mana nih yang memiliki jalan tol dengan tarif termahal? Indonesia nggak ada apa-apanya, ini jauh lebih mahal. Halo property people, apa kabarnya nih hari ini? Senang sekali rasanya aku Conchita Caroline bisa kembali menjumpai di program yang gak cuma keren tapi juga akan ngajakin kalian untuk ngepoin dunia properti secara santai, menghibur, tapi tetap menambah wawasan juga dong pastinya. Dimana lagi kalau bukan di Poin Property in News. Nah, seperti biasa di episode kali ini aku mau kasih informasi-informasi yang menarik seputar selebriti Indonesia serta mancanegara, dan tentunya masih berhubungan juga nih sama dunia properti. Tapi sebelum itu aku mau umumin pemenang kuis dari episode sebelumnya dulu, karena aku yakin banget pasti udah banyak yang penasaran, udah banyak yang nungguin. Oke, siapa sajakah pemenang-pemenang di episode kemarin yang telah kami pilih secara acak? Ini dia. Yeay, congratulations! Selamat untuk 3 orang pemenang yang beruntung. Jangan lupa ya, karena pemenang akan kami hubungi melalui Instagram. Jadi perlu diingat nih bahwa hadiah akan kami anggap hangus maksimal 1 minggu setelah pengumuman apabila tidak ada jawaban dan tidak bisa dihubungi juga. Jadi pastikan untuk terus aktif di sosial media, dicek terus Instagramnya, siapa tahu kamu adalah pemenang yang beruntung. Property people, kalau kalian juga pengen nih memenangkan hadiah seperti nama-nama yang tadi sudah dibacakan, masih ada hadiah e-wallet total Rp300.000 untuk 3 orang pemenang yang bisa kalian menangkan dari episode kali ini. Caranya gampang banget, tinggal jawab aja pertanyaan yang nanti aku sampaikan di penghujung acara, tapi ada formatnya nih. Jawabannya diketik di kolom komentar dengan format nama akun Instagram kalian, baru kemudian jawaban. Sekali lagi formatnya adalah ketik dulu nama akun Instagram kalian, baru kemudian jawaban. Makanya pastiin jangan pada kemana-mana ya, saksikan terus Poin karena nanti pertanyaannya baru akan muncul di akhir acara. Oke property people, kali ini aku mau bahas properti yang dimiliki oleh musisi terkenal di tanah air. Pasti langsung pada mikir kan, siapa ya kira-kira? Aku kasih bocoran nih, beliau adalah seorang gitaris band papan atas yang juga jago dalam menciptakan lagu. Ayo siapa? Masa aku harus nyanyiin? Aduh please, suaraku tuh gak enak. Dan apabila esok, ayo, udah bisa nebak? Udah bisa nebak? Pastilah ya, siapa lagi kalau bukan Eros Sheila on 7. Yeay. Eros Chandra bersama dengan sang istri Sarah Diorita dan juga anak sematawayang mereka saat ini menetap di kota asal yakni Yogyakarta. Dan mereka juga memiliki rumah yang asri, rindang, walaupun sederhana tapi nyaman banget, apik banget property people. Penasaran kan? Rumah yang didominasi oleh warna biru ini khas sekali desainnya dengan era 90-an. Dan gak cuma itu, demi mendukung karir Eros, ia juga memiliki studio yang kerap kali digunakan. Bahkan terkadang nih ya, katanya seringkali disewakan. Dan juga menjadi tempat berkumpulnya para musisi-musisi terkenal. Aduh, jadi pengen ngerasain masuk ke dalam studionya, ngeliat seperti apa. Siapa tahu terinspirasi gitu kan. Oke deh, daripada penasaran seperti apa sih rumah dari Eros Chandra, yuk langsung aja kita kepoin ya, kita lihat foto-fotonya. Rumah Eros memiliki teras belakang yang nyaman dan juga luas seperti yang kalian bisa lihat property people. Jadi nggak heran ya kalau terasnya ini bisa digunakan juga untuk aktivitas apapun. Bahkan untuk sekedar dijadikan tempat memotong rambut putranya juga bisa, karena kegiatan ini seringkali dibagikan Eros melalui akun Instagramnya. Kebersamaannya nih gemas sekali ya. Kita lanjut sekarang ke bagian dalam rumah.
Rumah Eros yang berwarna biru ini dari pintu sudah langsung disambut living room yang dipadukan dengan warna abu-abu. Dan ini yang paling terasa adalah kesan luas ya, karena sepertinya si empunyanya yang ini sengaja mendesain tanpa sekat, jadi terbuka semuanya. Property people, seperti yang tadi sudah aku bilang juga di awal, yang namanya musisi itu rasanya nggak afdol ya, kalau nggak punya studio musik sendiri. Nah, Eros juga memiliki studio musik yang dijadikan sebagai tempat penyimpanan koleksi gitarnya yang jumlahnya, aduh, ini aku deg-degan sih kalau ngeliat, banyak banget sampai nggak kehitung lagi. Bisa dikalkulasikan mungkin itu berapa totalnya ya. Nah, di studio ini juga Eros sering menghabiskan waktunya baik bermain musik ataupun mengaransemen lagu. Uniknya lagi nih Property People, Eros punya tempat khusus menyimpan koleksi CD musiknya. Ya, namanya juga musisi kan ya, jadi pasti punya banyak sekali koleksi album-album dan hobinya ini nggak jauh-jauh dari dunia musik. Untuk CD musiknya, Eros bahkan sengaja menyiapkan sebuah rak khusus seperti yang kalian bisa lihat, jadi semuanya tertata dengan rapi. Kalau mau denger musik-musik dari band favorit, tinggal tunjuk, tinggal ambil CD-nya, semua sudah terpampang secara nyata ya. Nah, kalau tadi kita sudah melihat ruang demi ruang di rumah Eros yang sepertinya menjadi favorit Eros. Sekarang kita bergeser nih, karena sang istri yaitu Sarah Diorita juga berprofesi sebagai blogger, chef, influencer, lengkap sekali profesinya. Sarah pun dikenal sebagai orang yang punya kepedulian terhadap pangan sehat berkualitas. Menarik sekali nih. Jadi nggak heran ya kalau pada akhirnya Sarah juga punya dapur yang super duper nyaman di rumah tersebut. Yuk kita lihat dapurnya seperti apa. Dapurnya ini didominasi warna putih dengan perpaduan unsur kayu. Sehingga dari awal kita lihat aja udah langsung terasa kesan hangat dan bersih ya. Desain etnik dikombinasikan material kayu juga semakin membuat dapur ini terlihat nyaman untuk berlama-lama. Entah mungkin mencoba resep baru, masak-masak untuk keluarga. Gimana, seru kan ya informasi yang sudah aku berikan tadi? Seru juga melihat seperti apa kediaman dari Eros Chandra. Siapa tahu di sini ada fansnya nih yang lagi nonton juga. Jadi tahu kan rumahnya sang gitaris keren ini seperti apa nyamannya? Eits, kalau Property People mau selalu update seputar hunian nyaman dari artis-artis lainnya, buruan deh klik aja tombol like, tombol subscribe, dan wajib banget share video ini sebanyak-banyaknya ke semua teman-teman kalian supaya lebih banyak lagi yang nonton. Dan Property People, kalau tadi beritanya kan sudah dari dalam negeri, aku masih punya loh berita lainnya, properti lainnya, tapi kali ini dari selebriti dunia. Penasaran nggak siapa yang mau dibahas berikutnya? Oke deh, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke pembahasan yang berikutnya. Kali ini aku mau membahas soal rumah masa kecil dari penyanyi internasional yang banyak sekali fansnya, yakni Taylor Swift. Yes, penyanyi cantik yang juga jago banget menciptakan lagu ini rupanya dikabarkan baru saja menjual rumah masa kecilnya. Oh, so sad. Tapi nggak apa-apa, aku yakin Mbak Tay rumah barunya pasti nggak kalah nyaman, nggak kalah mewah ya. Salah satu rumah masa kecil dari Taylor Swift yang terletak di Berks County, Pennsylvania telah terjual dengan harga 1,1 juta US dollar. Rumah yang terdiri dari 3 lantai itu menjadi tempat tinggal masa kecil Swift selama 3 tahun. Sebelum akhirnya pindah ke Nashville untuk mengejar karir musiknya di tahun 2004 silam. Menarik ya, kita jadi tahu nih sedikit demi sedikit sosok Taylor Swift tuh seperti apa sih? Rumah dengan desain Colonial Georgia ini dibangun pada tahun 1929 Property People dan memiliki luas 3.500 kaki persegi yang terletak di atas tanah seluas 3/4 acre. Lanjut aja nih, kita kepoin interiornya seperti apa. Mungkin Swifties di sini udah pada penasaran.
Let's dig in. Rumah ini diketahui terdiri dari 3 lantai. Untuk lantai pertama memiliki foyer dan mengarah ke living room yang punya unsur kayu super kuat. Jadi nggak heran ya kalau rumah ini memiliki kesan yang hangat khas perumahan kolonial di Amerika. Nah, untuk living roomnya sendiri didominasi dengan cat berwarna kalem dan dilengkapi juga dengan perapian. Aduh, bisa kebayang ya kalau kita tinggal di sini, duduk di perapian sambil nulis lagu juga seperti Mbak Taylor Swift. Property people, nggak cuma itu aja, rumah masa kecil dari Taylor Swift ini juga memiliki area kitchen dan dining room yang mewah tapi tetap terasa hangat. Nih, kita lihat sama-sama fotonya ya. Mengusung konsep gourmet kitchen dengan lantai yang cantik. Dan untuk area dining room sendiri dilengkapi dengan jendela yang besar menghadap ke halaman depan. Jadi bisa sambil melihat keluar nih saat kita makan, misalnya makan malam atau sarapan, itu ditemani dengan pemandangan yang cantik. Lanjut, sekarang kita ke bathroom. Siapa yang penasaran sama kamar mandi dari Taylor Swift? Mari kita lihat. Area bathroomnya juga nggak kalah mewah ya, property people. Didominasi dengan warna putih yang memberikan kesan terang, serta ada unsur kayu juga nih. Ruang bathroom ini dilengkapi dengan bathtub dan meja rias ganda dengan cermin yang besar. Luas sekali kamar mandinya ya. Jadi gimana property people, berita yang baru saja aku sajikan? Keren banget kan? Siapa tahu nih yang lagi bangun rumah, ngefans juga sama Taylor Swift, bisa langsung dapat referensi, bisa langsung dapat ide cemerlang untuk bangunan rumahnya nanti. Tapi tenang buat property people yang mungkin masih bingung, masih butuh pendapat atau opini lain. Kalau mau dengerin pendapat serta opini seputar urusan properti, gaya hidup, dan lain-lainnya, kalian bisa banget loh nonton program kita yaitu 123 Kata Mereka. Nah, program 123 Kata Mereka akan menghadirkan para milenial yang akan menyampaikan opini serta pendapat seputar permasalahan atau topik yang menarik. Jadi property people bisa langsung aja simak kontennya di YouTube channel Rumah 123 kalau penasaran ya, karena seru-seru banget nih, jangan sampai ketinggalan. Mau dapetin inspirasi lainnya mungkin setelah tadi melihat rumah Eros dan Taylor Swift? Buruan sekarang klik dulu tombol subscribe dan juga like. Jangan lupa dinyalain loncengnya ya supaya tahu kalau nanti ada konten-konten terbaru dari Rumah 123. Jangan lupa juga tinggalkan komen, siapa tahu mau memberikan ide nih untuk tim Rumah 123. Jadi nanti kita bisa bahas bersama-sama di episode berikutnya. Mudahnya cari hunian impian dengan aman dan nyaman. Untuk memulai perjalanan baru, buat kamu yang bersama keluarga atau yang ingin mandiri. Dan juga buat kamu yang ingin berinvestasi. Jangan ragu untuk memulai. Ada jutaan pilihan sesuai kebutuhanmu. Karena kami ada buat kamu. Dari nyari sampai nempatin rumah baru. Temukan hunian impian di rumah123.com. Hai, balik lagi masih sama aku Coach Caroline, coba di Point Property in News. Nah, property people, kalau tadi kita udah ngomongin tentang properti dari dunia selebriti, baik dalam ataupun luar negeri, sekarang aku mau ngajakin property people semua untuk ngepoin berita atau informasi yang tentunya masih seputar dunia properti juga, tapi agak berbeda nih. Karena kali ini aku mau bahas soal jalan tol. Siapa sih yang nggak tahu jalan tol? Pasti property people, pengguna setia jalan tol sudah tahu ya kalau jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai salah satu jalan nasional yang penggunanya diwajibkan untuk membayar tol. So, ngomongin soal jalan tol, aku mau kasih tahu nih ke property people kalau ternyata ada loh jalan tol yang tarifnya mahal sekali di berbagai negara. Penasaran gak sih kira-kira negara mana nih yang memiliki jalan tol dengan tarif termahal? Indonesia nggak ada apa-apanya, ini jauh lebih mahal. Langsung aja deh, yang pertama ada Pennsylvania Turnpike Amerika Serikat. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Budget Direct, ternyata jalan tol termahal di dunia itu ada di Pennsylvania Turnpike Amerika Serikat. Karena untuk menggunakan jalan tol ini, para penggunanya wajib membayar tarif senilai 112,90 US dollar.
atau kalau dirupiahkan itu setara dengan 1,6 juta. Wah, itu cuma untuk melewati jalan tol aja. Sementara itu ada lagi nih jalan tol termahal kedua. Kali ini ada di Großlochner High Alpine Road, Austria. Adapun tarif dari jalan tol tersebut senilai 59,40 US dollar atau setara dengan 853.193 rupiah. Aduh, mendingan kita traktir keluarga ya segitu. Masih belum selesai, di urutan ketiga ada jalan tol A1 Motorway yang tepatnya berada di Kroasia dengan panjang mencapai 476 km. Jalan tol yang menghubungkan Zagreb ke Split ini tarifnya mencapai 38,42 US dollar atau sekitar 547.000 rupiah untuk satu kali jalan. Luar biasa ya, beruntung kan kita tinggal di Indonesia, ternyata masih belum ada apa-apanya tarifnya kalau dibandingkan sama 3 negara tadi. Lanjut lagi nih Property People, ada jembatan Confederation yang terletak di Kanada yang juga memiliki jalan tol tersendiri, bahkan dengan tarif yang sangat tinggi yaitu mencapai 37,75 US dollar atau sekitar 547,8 ribu rupiah. Ini hanya untuk sekali jalan loh, satu kali jalan aja. Dibuka pada tahun 1997 silam, jembatan ini menjadi salah satu jembatan terpanjang di dunia dengan jarak 12,9 km. Nah, yang terakhir nih Property People, ada Grand Saint Bernard Tunnel yang merupakan sebuah terowongan yang memiliki jalan tol. Adapun tarif jalan tol dari terowongan yang berjarak 5,79 km ini mencapai 35,07 US dollar atau setara dengan 500.000. Wah, jadi Property People, semoga kita bisa mendapat inspirasi ya dari informasi yang aku bawakan. Hati-hati kalau mau traveling, jangan sampai kalian salah masuk jalan tol nih. Lumayan sayang, bayarnya mahal banget ya. Nah Property People, kalau mau update seputar informasi-informasi menarik dan yang berhubungan dengan dunia properti, jangan lupa diklik dulu dong tombol subscribe, like, dan share juga video ini sebanyak-banyaknya. Misalnya kalian punya ide juga atau masukan untuk tim Rumah 123, boleh loh tinggalkan di kolom komentar, pasti kita baca. Property People juga kalau mau dengerin opini seputar urusan properti, gaya hidup, dan lain-lain, kalian bisa banget simak program baru kita yaitu 123 Kata Mereka. Program 123 Kata Mereka akan menghadirkan para milenial yang akan mengutarakan opini, kemudian pendapat mereka seputar permasalahan atau topik-topik yang sedang hangat dan menarik. Property People bisa langsung saksikan kontennya di kanal YouTube kami, Rumah 123. Jangan sampai ketinggalan ya. Oke deh Property People, masih mau dapetin informasi-informasi menarik seputar properti lainnya? Jangan kemana-mana karena Poin akan segera kembali, masih bersama saya Conchita Caroline. Mudahnya cari hunian impian dengan aman dan nyaman. Untuk memulai perjalanan baru, buat kamu yang bersama keluarga atau yang ingin mandiri. Dan juga buat kamu yang ingin berinvestasi. Jangan ragu untuk memulai. Ada jutaan pilihan sesuai kebutuhanmu. Karena kami ada buat kamu. Dari nyari sampai nempatin rumah baru. Temukan hunian impian di rumah123.com. Hai Property People, balik lagi sama aku Conchita Caroline. Masih di mana? Di mana lagi kalau bukan di Poin Property in News. Property People, setiap orang pasti memiliki hunian impiannya masing-masing. Aku punya, kamu juga pasti punya. Ada yang senang untuk tinggal di pusat kota, dekat dengan kantornya mungkin. Tapi ada juga nih yang justru memilih untuk tinggal di pinggiran kota agar bisa menepi sejenak dari hiruk-pikuk keramaian kota besar. So, yang namanya lokasi dari sebuah hunian itu memang menjadi faktor penting dan juga faktor penentu saat kita memutuskan untuk membeli sebuah hunian. Khusus pecinta hunian lokasi di pusat kota tentunya akan berada di lokasi strategis yang menjamin nilai investasi tinggi serta meningkat setiap tahunnya.
seperti yang dimiliki oleh salah satu klaster, yaitu The Terrace Ayodhya Garden, yang didesain dengan tampilan hunian tropis modern minimalis dan lokasinya ada di pusat kota Tangerang. Jadi tentunya hal tersebut merupakan faktor yang menjadikan hunian ini punya nilai investasi tinggi ya property people. Boleh banget nih disimak, siapa tahu ada yang lagi mencari hunian sekarang. Selain berada di pusat kota yang strategis, hunian ini juga punya banyak sekali fasilitas dan akses yang mudah karena berada dekat dengan jalan tol sehingga memudahkan untuk setiap penghuninya. Keren banget deh pokoknya, foto-fotonya juga aduh cantik banget. Siapa tahu tertarik, jadi langsung aja property people bisa cek lebih lengkap. Informasinya ada di website rumah123.com atau bisa juga nih langsung nonton 123 review rumah di kanal YouTube Rumah 123. Semoga bisa bermanfaat ya. Nah, property people, sesuai janji kita tadi udah memberikan banyak sekali informasi menarik seputar properti, mulai dari properti selebriti, kemudian informasi jalan tol. Sekarang waktunya aku bagi-bagi hadiah nih untuk 3 orang pemenang yang beruntung yang akan kami pilih secara acak. Tinggal jawab aja pertanyaan yang akan aku berikan. Kalau tadi menyimak pasti tahu nih jawabannya apa. Sudah siap? Kalau sudah siap langsung aja aku mau bacakan pertanyaannya. Di kota manakah rumah dari Eros Chandra berada? Hayo, ini berita pertama loh tadi. Pada saat kita membuka perjumpaan langsung masuk ke berita Eros Chandra. Jadi diingat-ingat lagi coba di mana ya, di kota mana ya? Silakan langsung aja dijawab di kolom komentar di bawah ini. Formatnya jangan lupa, jangan sampai salah. Tulis nama akun Instagram kamu, baru kemudian jawaban dari pertanyaan tadi. Sekali lagi formatnya, tulis nama akun Instagram kamu dan jawaban kalian seperti apa. Jangan lupa ya, ini akun Instagram penting banget karena nanti kita akan hubungi pemenangnya melalui Instagram. Jangan sampai salah ketik, jangan ada typo, boleh dicek lagi sebelum di-post komentarnya ya. Pemenang yang beruntung nanti akan diumumkan pada episode berikutnya. Jadi property people, pastikan untuk terus menyaksikan Poin hanya di YouTube channel kesayangan kita semua. Dimana lagi kalau bukan Rumah 123. Dan jangan lupa juga, aku nggak bosan-bosan nih untuk ngingetin, klik like, comment, dan juga subscribe supaya kita bisa lebih sering ketemu lagi. Property people, untuk info-info seputar properti lainnya, kamu bisa banget loh kepoin website kami di www.rumah123.com. Mulai dari nyari sampai nempatin rumah baru, pastinya di rumah123.com. Karena kami ada buat kamu. Oke deh kalau gitu, waktunya aku Conchita Caroline pamit. Thank you so much for tuning in.